Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Fepta Rinda Handayani, IDI Iswara dari Kementerian Keuangan. Dalam video ini, saya akan mengupas berkaitan dengan strategi pembelajaran Agenda 2, yaitu agenda kepemimpinan kinerja pada pelatihan kepemimpinan administrator. Seperti apa strateginya? Sebelumnya kita akan membicarakan keterkaitan antar agenda. Sebagaimana yang kita ketahui di dalam materi atau pelatihan kepemimpinan administrator ini ada 4 agenda utama. Ada agenda 1, agenda 2, dan agenda 3, serta agenda keempat. Agenda 2 ini tidak bisa dilepaskan dari agenda 1, yaitu agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Agenda 2 ini sebagai jembatan juga masuk ke agenda 3, yaitu manajemen kinerja. Mengapa menjadi jembatan? Karena di kepemimpinan kinerja kita akan melihat dari sisi individualnya si pemimpin atau dari sisi leadernya. Sementara di agenda 3 lebih banyak berbicara tentang kemampuan manajerial. Ketiga agenda ini akan bahu-membahu untuk menyukseskan agenda keempat, yaitu aktualisasi kepemimpinan manajemen kinerja berupa nanti studi lapangan maupun juga perancangan dan pengimplementasian aksi perubahan sebagai implementasi atau aktualisasi dari kepemimpinan manajemen kinerja peserta kepemimpinan administrator. Bagaimana perjalanan pembelajarannya? Perjalanan pembelajarannya dibagi menjadi 3 tahapan. Tahap pertama, peserta ini belajar mandiri melalui LMS yang disediakan oleh Lembaga Administrasi Negara sebanyak 10 jam pelatihan. Kemudian peserta akan memasuki e-learning atau pelatihan jarak jauh. Di sana menggunakan, kalau di Kementerian Keuangan menggunakan kemudian ya Microsoft Meet maksudnya. Kemudian peserta akan memasuki klasika. Peserta akan diasramakan di Balai Diklat Kepemimpinan di Magelang. Mari kita lihat bagaimana perjalanan dan pencapaian tujuan pembelajarannya. Sebelumnya kita melihat deskripsi pembelajaran agenda 2. Agenda ini membekali peserta dengan kemampuan mengelola perubahan di sektor publik yang didukung oleh jaring kerja dan komunikasi yang efektif dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan publik dalam rangka pencapaian organisasi berkinerja tinggi dengan mengedepankan kepemimpinan transformasional. Dari deskripsi ini terlihat 4 materi pendukungnya, yaitu manajemen perubahan sektor publik, kemudian komunikasi publik, ketiga adalah jejaring kerja, dan yang keempat adalah kepemimpinan transformasional. Apa hasil belajarnya? Hasil belajarnya mengikuti 4 pembelajaran atau 4 materi, yaitu yang pertama menerapkan kepemimpinan transformasional, kemudian yang kedua tentunya mendayagunakan jejaring kerja, baik personal maupun organisasi. Kemudian yang ketiga menerapkan komunikasi yang efektif baik secara internal maupun eksternal di dalam organisasinya maupun ke stakeholder. Kemudian yang keempat adalah menjelaskan konsep manajemen perubahan sektor publik. Itu adalah hasil belajarnya. Untuk mencapai hasil belajarnya, maka dalam agenda 2 ini kita ambil strategi sebagai berikut. Di dalam belajar mandiri selama pelaksanaan di LMS dengan MOOC, itu peserta akan menjalani 10 jam pelatihan. Dan apa outputnya? Outputnya adalah IC dari agenda 2 dan juga didekatkan. Ini yang paling utama adalah didekatkan dengan tugas fungsi organisasi masing-masing. Kemudian e-learning atau PJJ itu 3 hari
sekitar kurang lebih 24 jam pelatihan. Mari kita lihat perjalanannya. Hari pertama ketika mereka memasuki e-learning agenda 2, maka akan bertemu dengan fasilitator 2 jam pelatihan. Sang fasilitator akan menyampaikan agenda setting, overview berkaitan dengan agenda 2. Dan karena di sesi belajar mandiri itu sudah dihasilkan IC, maka fasilitator akan memberikan kesempatan 2-5 peserta untuk mempresentasikan IC yang didekatkan dengan kinerja organisasinya masing-masing. Setelah 2 jam pelatihan ini, maka fasilitator akan menjelaskan berkaitan dengan bisnis model Canvas, bagaimana sebuah organisasi itu menghasilkan inovasi, dimulai dari pain dari stakeholder segmennya siapa saja, apa yang mereka rasakan, kemudian value proposition-nya seperti apa, inovasi untuk menyelesaikan pain itu seperti apa. Dari penjelasan BMC, kenapa kita menggunakan pendekatan BMC? Karena ini lebih sederhana, pemikirannya komprehensif, menggunakan otak kiri yang notabene menggunakan analisis, data informasi yang mencukupi, serta mencoba men-trigger otak kanan bagaimana kreativitas dan inovasi akan dilaksanakan. 7 jam asinkronus, peserta diminta untuk membuat BMC berkaitan dengan inovasi di Kementerian Keuangan. Ambil salah satu, karena di Kementerian Keuangan itu banyak sekali inovasinya, maka kita coba konsep BMC. Ini apa sih yang dirasakan, latar belakangnya apa, kemudian inovasi yang ditawarkan apa, bagaimana stakeholder dengan organisasi ini terhubung, channelnya seperti apa, kemudian kunci resourcesnya seperti apa. Itu berkaitan dengan hari pertama. Maka esok harinya akan ketemu lagi. Di hari kedua ini 2 jam pelatihan akan ada penguatan agenda 2. Penguatan berupa apa? Ketika peserta presentasi di IC yang dihasilkan akan terlihat ceruknya seperti apa, apakah memang ini perlu penguatan atau tidak. Kalau misalnya semuanya sudah oke dari presentasi IC-nya tersebut, maka sebenarnya penguatannya hanya tipis-tipis. Akan tetapi kalau misalnya ada ceruk di sana, penguatan ini didasarkan dengan materi apa yang perlu diperdalam. Karena sebelumnya peserta ini sudah membuat BMC, maka kita akan meminta 1-3 orang untuk mempresentasikan BMC, bisnis model Canvas-nya. Nanti akan terlihat sejauh mana pengertian atau pemahaman peserta berkaitan dengan manajemen perubahannya, komunikasi publiknya, dan segala macam. Itu terlihat nanti di BMC. Maka setelah presentasi BMC ini, tiba gilirannya asinkronus. Asinkronus ini peserta akan ditugaskan secara kelompok. Secara kelompok kita ke arah bagaimana diperdalam customer segmennya, itu diperdalam, dianalisis, tugas melakukan diagnosa organisasi. Di mana lokusnya? Lokusnya di salah satu anggota. Dilakukan diagnosa organisasi. Tentunya saat MOOC atau belajar mandiri sudah dikenalkan berbagai macam alat bantu analisis. Teman-teman nanti diminta untuk membuat diagnosa organisasi. Ini hari kedua e-learning. Kemudian hari ketiganya 4 jam pelatihan di awal itu sifatnya asinkronus, peserta diminta untuk melanjutkan diagnosa organisasi. Kalau sebelumnya kelompok dan lokusnya hanya 1 unit saja di antara lokusnya peserta,
Maka di hari ketiga ini tugas individu mendiagnosa organisasi masing-masing. Alat bantu analisisnya tergantung pada kompetensi masing-masing gitu ya. Yang nyaman, yang dikuasai yang mana. Bisa memakai pendekatan root cause atau akar masalah menggunakan misalnya fishbone analysis, kemudian tree analysis, causal map analysis, atau menggunakan mencari strategi pakai misalnya post-fit analysis maupun SWOT analysis. Dan di 2 jam selanjutnya sinkronusnya nanti akan ada presentasi tugas kelompok untuk melihat sejauh mana sih penguasaan dari peserta ini berkaitan dengan analisis dan penggunaan alat bantu analisisnya. Dan terakhir ditutup dengan wrap up materi. Ini hari ketiga, harapannya dari ini peserta itu sudah mulai menuangkan dalam rancangan aksi ditujukan ke rancangan aksi perubahan. Setidaknya bab 1, bab 3-nya yaitu dari latar belakang, kemudian tujuannya, kemudian analisis masalahnya sudah mulai tergambar. Itu di e-learning atau PJJ. Kemudian peserta akan masuk ke kelas, tapi setidaknya ketika selesai PJJ ini peserta akan mengambil ala carte dan di sana akan diperkuat lagi. Ada 3 pembelajaran yang insya Allah berkaitan dengan aktualisasi kepemimpinan. Di klasikal ada 2 hari klasikal. Yang pertama tentunya karena sifatnya klasikal, ini adalah ice breaking terlebih dahulu, kemudian peserta dapat menyampaikan hasil-hasil pembelajaran di agenda 2 yang didapatkan sebelumnya. Kemudian fasilitator akan menyampaikan net-net gitu ya. Setelah diagnosa organisasi, itu kan perlu diimplementasikan. Dan pengimplementasiannya juga harus melihat tuh stakeholder-stakeholdernya, dijelaskan net-net, kemudian peserta ditugasi membuat net-net. Setelah membuat, dipresentasikan. Nanti kita akan memberikan feedback. Dan di akhir sesi di 9 jam pelatihan ini kita akan sedikit masuk ke materi coaching and mentoring. Kenapa coaching and mentoring ini penting? Karena ini adalah ciri khas dari transformational leadership. Kemudian di hari kedua sebanyak 12 jam pelatihan itu review materi sebelumnya. Coaching and mentoring itu mudah diucapkan akan tetapi perlu effort untuk melaksanakannya. Oleh karenanya di dalam hari kedua itu metodenya adalah role playing coaching and mentoring. Nanti kita akan pasang-pasangkan pesertanya, kemudian kita juga minta kalau misalnya si coachingnya atau mintinya itu nggak sejalan dengan kita, istilahnya keras kepala, bagaimana cara meng-coachnya, melaksanakan coachingnya, bagaimana melaksanakan mentoringnya gitu ya. Bagaimana seorang coach, seorang mentor itu harus present, harus mendengar secara aktif. Ini dijelaskan nanti masing-masing akan praktek. Tentunya ini mengikuti waktu dan bagaimana mereka mengaktualisasikan. Bisa 2 atau 3 bahkan semua dengan sendiri-sendiri, tapi kita akan coba lihat 2 atau 3 itu di depan kelas. Kemudian yang keempat adalah identifikasi persepsi stakeholder terhadap kinerja organisasi. Ini penting karena apa? Ini sebagai pintu komunikasi publik kita. Ini materi sedikit berkaitan dengan persepsi stakeholder. Kemudian kita bisa mengidentifikasinya. Setelah itu ada materi membuat strategi komunikasi dengan melihat persepsi stakeholder, dengan melihat karakteristik stakeholder, bagaimana strategi komunikasi dari organisasi publik. Dan tentunya nanti
peserta diminta merumuskan bagaimana strategi komunikasi yang akan dilaksanakan, terutama berkaitan dengan aksi perubahannya. Dan yang terakhir itu adalah wrap up agenda. Harapannya dari awal sampai akhir dengan materi yang disampaikan, dengan praktek nyata yang difasilitasi, peserta mendapatkan hal yang mencukupi untuk menuangkan dalam rancangan dan kemudian betul-betul mengimplementasikan dalam laboratorium kepemimpinan.